kejadian diri ini. Jadi jika seseorang tidak mengetahui asal mula kejadian tersebut, maka itu tidak akan bisa dikatakan insan kamil atau manusia yang sempurna. Maka itulah awal-awal yang kita harus tempuh, saudara-saudara. Maka kita sama-sama tahu ya, Tuhan ketika belum bernyata ataupun belum bersembunyi, ya, belum menampakkan dirinya secara nyata, belum bertajalli, belum ada siapa-siapa segala sesuatunya. Di situ Tuhan tidak berzat, tidak bersifat, tidak berasma, tidak berafal. Jadi Tuhan yang sebenarnya itu tidak berzat, tidak bersifat, tidak berasma, dan tidak berafal. Namun para ulama tasawuf menamakan, sebagian itu para ulama tasawuf menamakan itu ana atau al-haq, atau bisa juga dikatakan kunizat. Nah, di sini dikatakan kunizat, al-haq atau makom ana, karena pada saat itu Tuhan belum ada siapa-siapa, belum ada nama, belum ada zatnya, sifatnya, asmanya, dan afalnya, sehingga tidak ada yang bisa mengenali di situ. Makanya dinamakannya kunizat, makom kunizat. Nah, kemudian apa namanya? Disinilah alam yang tidak ada seseorang nabi pun, rasul pun, bahkan para wali pun yang mengetahui rahasia kunizat ini, rahasia yang perbendaharaan yang tersembunyi, yang terang benderang, yang masih goib, ya. Goibul guyub, goib di dalam goib. Nah, baru dia ingin menyatakan dirinya melalui nurnya, yaitu nur ilahi. Nah, maka ketika dia apa namanya goib kepada nur ilahi ataupun laisa kepada nur ilahi, nah, maka disinilah dinamakannya Allah. Jadi Tuhan itu belum bernama, kemudian apa namanya goib kepada nurnya, rahasia dirinya yaitu nur Allah. Nah, disinilah nama Allah itu ada. Maka Allah itu ismu zat, nama daripada zat. Jadi video-video ini tidak perlu kita memahami semua, ya. Perkataan kita ini cukup diresapi, dirasakan, dinikmati di masyarakat. Boleh diulang-ulang, boleh diulang-ulang, tapi jangan pernah untuk memaksakan diri kita ini untuk paham di sini. Ini bukan ranah kita, bukan ranah kita. Kepahaman itu di dalam ilmu ma'rifat itu ada pada Allah itu sendiri. Nah, maka kita sama-sama mengetahui daripada nur ilahi ini, itu bertajalli lagi menjadi Nur Muhammad. Nah, goib lagi kepada Nur Muhammad. Ya. Maka disinilah dikatakan juga rahasia Allah itu bernyata kepada Muhammad. Sehingga di dalam perkara ini kita mengetahui bahwa insan itu tidak akan pernah berpisah dengan Nur Muhammad. Insan diri yang mukmin itu yang orang-orang yang percaya. Jika tidak percaya, jika tidak beriman, maka tidak bisa dikatakan insan yang mukmin, insan yang beriman. Makanya di dalam Al-Quran itu hanya dua sebutan, ya ayyuhallazina amanu dengan ya ayyuhan nas, wahai orang-orang mukmin, wahai manusia. Nah, jadi orang-orang mukmin ini tidak pernah terpisah dengan Nur Muhammad. Insan diri mukmin yang percaya. Memang semua hakikatnya adalah insan. Semua hakikatnya dikelilingi oleh Nur Muhammad. Namun koneksinya ini kadang tidak aktif. Bagi orang-orang yang tidak mengetahui asal-usul kejadian dirinya, orang-orang yang tidak pernah memesrakan dirinya dengan nur itu, maka nur itu tidak akan aktif. Meskipun ada di situ di setiap segala sesuatu. Nah, kemudian kita ini jangan pernah merasa selalu beriman, sementara kita ini masih kafir, belum sempurna. Nah, makanya kata Nabi SAW itu bersabda, seseorang di antara kalian itu belum sempurna imannya kecuali mencintaiku melebihi daripada keluarganya, melebihi daripada dirinya sendiri dan semuanya. Tapi di sini perlu diperhatikan, ada dua ulama yang berpendapat, ada ulama syariat dan ulama hakikat. Kalau ulama hakikat mengatakan hakikatnya itu
itu adalah perkataan Nur. Nur Ahmad melalui lisannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan Nur itu tidak sempurna di antara kalian, imannya kalian, kalau tidak kalau tidak mencintaiku daripada melebihi daripada keluarganya dan seluruh manusia. Maka hakikatnya itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, itu adalah perkataannya Nur. Jadi Nur yang menyampaikan melalui baginda Nabi. Maka sulit juga ketika orang-orang itu tidak mengetahui asal usul kejadian diri, sehingga ulama-ulama yang tertahan di syariat ya, itu memandang hanya kepada zohirnya, kepada baginda Nabi. Padahal kita itu harus mengikuti zohir dan batin. Bukan cuma batin saja dan bukan cuma zohir saja. Jadi lahir dan batin kepada baginda Nabi SAW. Nah, maka itulah yang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi kita tidak memaksakan kehendak itu, memaksakan pendapat-pendapat ini kepada saudara-saudara. Namun yang dikatakan itu, yang berkata itu adalah Nur Ahmad itu. Yang dimaksud Nur Ahmad ini itulah Rasulullah yang tidak pernah terpisah sampai akhir zaman, sampai mati. Maka orang-orang itu yang sudah memesrakan dengan ini terus ya, dia tidak akan takut kemanapun dia berada, dimanapun dia mau pergi. Nah, kemudian setelah mengetahui itu, jangan pernah kita merasa kita itu manusia lebih baik daripada binatang. Mohon maaf, bahan kita itu semuanya sama. Nah, jangan pernah kita menyangka, mengira, menduga kalau wujud insan diri kita ini lebih mulia daripada binatang, daripada hewan. Karena biasa kita ini salah paham ya, mengartikan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu. Di sini banyak-banyak ayat-ayat tersirat, ayat-ayat mutasyabihat itu. Makanya dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, di situ kata Allah apa? Nah, kami jadikan insan. Kami jadikan insan ya. Kami jadikan insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsan. Ahsan ini apa? Ahsan ini apa? Ahsan di sini sebenar-benarnya adalah orang-orang yang mengetahui hakikat asal usul kejadian dirinya. Itulah yang dikatakan ahsan. Kalau tidak mengetahui bagaimana? Maka dijawab sendiri oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ulaika kal an'am. Jika orang-orang itu tidak mengetahui asal usul kejadian dirinya, itu lebih hina daripada binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Nah, diancam oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan pernah mengira kita itu memandang anjing, memandang ayam, memandang kucing dan sebagainya, kemudian dalam hati kita lebih baik daripada binatang. Oh tidak. Kemudian mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ini bunyi ayat ada keterangannya secara hakikat juga. Perlu diketahui juga ahsan ini siapa. Dikira saja ahsan itu yang dikatakan manusia yang wujud ini, bukan hanya itu. Jadi ahsan di sini orang-orang yang mengetahui asal usul kejadian dirinya, itulah yang dinamakan ahsan. Makanya pernah suatu ketika ya, wali-wali Allah itu ceritanya ketika memasuki masjid ya, melihat banyak orang sholat Jumat di zaman itu berkepala hewan, berkepala binatang. Ada yang berkepala hewan, kelinci, ada yang berkepala ayam, berkepala babi, berkepala anjing. Rata-rata wali itu melihat itu semua yang di dalam sholat Jumat itu, dalam masjid itu rata-rata binatang dalam pandangan rohani. Bisa dihitunglah manusia yang sebenar-benarnya di situ. Selebihnya itu adalah wajah-wajah rohaninya itu binatang. Maka wali itu kasyaf, diberi kasyaf oleh Allah. Ada yang rohaninya seperti itu tadi, binatang. Nah, maka kita itu harus mengetahui siapa ahsani taqwim itu. Nah, jadi kita sama-sama mengetahui Tuhan itu masih di dalam kosong, kemudian ingin dikenal menjadikan nurnya ya, maha ruang, nur ilahi terang benderang tak terbatas, dari nur ilahi menjadikan nur Muhammad. Jadi nur Muhammad jadilah alam semesta dan seluruhnya. Nah,
Nah, itulah orang-orang yang bergelar ahsani takwim. Nah, jadi jangan pernah kita itu merasa lebih baik daripada binatang, karena bahan ini sama, terjadi daripada 4 unsur juga, api, angin, air, tanah. Tetapi bagi seseorang yang tidak mengenal daripada dirinya, tidak mengetahui asal-usul kejadian dirinya, diancam itu lebih sesat, lebih hina daripada binatang. Makanya ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat mutasyabihat, itu ada tafsirnya yang tersirat, ada makna hakikat yang sebenarnya di situ, ya. Jangan sampai kita menelan mentah-mentah semuanya. Makanya kenapa, ya, Tuhan itu goib kepada nur ilahi atau goib kepada rahasia dirinya? Karena apa? Karena inginnya dikenal. Nah, ketika si insan ini yang menanggung rahasia, nah, manusia itu menanggung rahasia Allah, menanggung amanah Allah, nah, tidak mengembalikan ini semua kepada Allah, menyatakan haknya Allah, sementara tujuannya dijadikan di dunia utamanya adalah itu, maka dia lebih hina daripada binatang, lebih sesat daripada binatang. Di situ kan sudah diketahui, ya, kita sama-sama pernah mendengar kisah-kisah anak bayi di dalam kandungan, yang tatkala bayi itu ketika mau keluar, perjanjiannya di situ, masya Allah, kita sama-sama mengetahui di situ kayak apa itu. Jadi betul-betul dipahami itu, kuncinya itu ada di 2 kalimat syahadat sebenarnya. Disitulah kunci yang sebenarnya. Nah, maka kemudian jangan pernah mengatakan diri kita ini yang paling benar. Kenapa? Maksudnya begini, Islam ya, banyak orang-orang yang mengatakan dirinya Islam, tapi dia ini belum Islam di mata Allah. Banyak sekali. Kalau dikatakan orang-orang kita sholat, orang-orang di luar keyakinan juga kita sembahyang. Nah, mereka kita puasa, mereka juga puasa. Kita zakat, mereka zakat. Kita haji, ya, punya tempat suci di Mekah, mereka juga punya tempat suci. Lantas yang mana dikatakan Islam? Yang sebenarnya, yang mana lahir batinnya? Nah, maka jangan pernah kita ini teriak-teriak, ya. Tidak perlu teriak-teriak, aku yang paling benar, kamu salah semuanya. Jangan, tidak usah, tidak perlu. Itu menyebabkan perpecahan di antara kita, perpecahan di antara umat manusia. Nah, kalau orang sudah paham asal-usul kejadian dirinya, mana mungkin dia tidak bersifat Rahman Rahim kepada seluruh makhluk, entah itu siapapun, apapun keyakinannya, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun itu, mau dia berkulit hitam kah, berkulit putih kah, berkulit kuning kah, berkulit sawo matang kah, tidak peduli, apapun itu, saudara-saudara. Jadi seseorang itu harus sadar sesadar-sadarnya. Makanya ini lengkap, saudara-saudara, dari ujung rambut sampai ujung kaki, lengkap semua. Pada manusia, tajallinya, mazharnya, zat sifat asma af'al, sempurna. Dia semua ada zat sifat asma af'alnya. Hewan, zat sifat asma af'al, zat sifat asma af'al, itu ada semua. Tapi yang paling sempurna itu pada diri manusia. Namun ketika dia tidak menyatakan hak Allah, dia tidak mengembalikan amanah Allah, itu lebih hina daripada binatang ternak. Disiksa lebih hina daripada apa-apa yang pernah dikatakan dirinya dengan ketinggiannya, dengan dia sombong. Dia disiksa dengan sekeras-kerasnya. Siksanya pakai rasa. Nah, maka begitu. Jadi kita ini si jiwa, ya, yang menanggung amanah itu, yang mau dikembalikan bahwa ini adalah haknya Allah. Nah, kemudian ketika mengembalikan itu, nah, kita diam sediam-diamnya seperti tenang. Pikiran itu harus tenang, jiwa-jiwa yang tenang, pikiran yang tenang, berdiam, melebur kepada kesadaran nur itu, sehingga nur yang nyata, nur yang bernyata, lahir dan batin nur, itulah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Makanya di dalam diri ini ada makom keberadaannya, itu terletak di pusar. Ini pusar ini tempat daripada, mau dikatakan tempat tidak, ya, sebenarnya, tapi kedudukannya ada pada pusar. Ini di pusar ini adalah kedudukannya Roh Kudus ataupun Nur Ilahi, bisa dikatakan Nur Ilahi.
kedudukannya di pusar ini. Makanya dikatakan anak bayi itu ya oleh Allah Ta'ala ketika dalam kandungan, wahai anak bayi, ketika kamu mau keluar akan kuberikan kamu suara 3. Kalau ada suara berkata A, ingatlah Tuhanmu. Kalau ada suara berkata I, ingatlah dirimu. Nah, kalau ada suara berkata U, ingatlah nabimu. Jadi A ini, baris A ini ada di pusar, ingatlah Tuhanmu. Maksudnya yang Ruh Kudus itu, yang Nur Ilahi itu, kedudukannya ada pada pusar. Nah, begitu juga ketika kita ini di alam semesta, nah, kita ini berada di tengah-tengah. Nah, antara langit dan bumi, berada di tengah-tengah. Nah, itu. Seperti itu. Itu pusar ini. Kalau kita tarik ke diri. Nah, kemudian ketika ada suara I, ingatlah dirimu di tulang sulbi. Nah, dari mana kita berasal itu? Nah, jiwa dan jasad kita itu berasal itu daripada tulang sulbi. Daripada ayah kita, kakek kita, buyut kita sampai Nabi Adam. Di situ kita berada. Nah, kemudian U itu di sini ingatlah nabimu. Itu kedudukan ketika Isra Mi'raj. Nah, Nur Muhammad itu lenyap kepada gaib, kepada Nur Ilahi, kembali kepada tempat usulnya, asal usul kejadiannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari kosong kembali ke kosong. Makanya A I U. Ingatlah Tuhanmu, ingatlah dirimu, dan ingatlah nabimu. Makanya kalau orang-orang sudah mengetahui itu, insya Allah akan damai, saudara-saudara. Akan damai. Jadi tidak lagi kesana kemari mencaci maki, tidak lagi dan sebagainya. Pasti sifatnya berkasih sayang terus kepada siapapun. Jadi yang dipandangnya tidak ada iblis lagi, tidak ada ini lagi dan itu. Dia hanya memandang Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya tenang, dia lebur. Jiwanya tenang, betul. Damai, betul. Jadi tidak ada prasangka-prasangka buruk lagi kepada saudara-saudaranya. Nah, jadi itu tadi ya saudara-saudara, kita sama-sama mengetahui suatu perkara yang tidak bisa kita itu merasa terlalu ketika mengkaji Al-Quran langsung ditelan mentah-mentah, tidak. Harus perlu ada tersirat ya, ada tersurat, ada tersurat ya, ada tersirat. Begitu terus. Apalagi kalau menurut ulama, sebagian ulama-ulama sufi, di Al-Quran itu ya ayat mutasyabihat, semuanya ayat mutasyabihat daripada Al-Baqarah, Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fi sampai surat An-Nas itu ayat-ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas hanya Al-Fatihah. Nah, makanya dikatakan Al-Fatihah adalah induk segala Al-Quran. Nah, ketika ayat-ayat mutasyabihat ini diartikan dengan salah, ini berbahaya. Makanya nanti kembali semua ke ayat-ayat muhkamat. Ada di rahasianya itu ada di Al-Fatihah, induk Al-Quran, ummul kitab itu. Nah, jadi kita harus pahami saudara-saudara. Jadi mungkin seperti itu. Yang penting kita itu ketika melihat video ini jangan sampai ingin memaksakan untuk paham. Itu tadi. Diulang-ulang, diputar-putar boleh. Boleh. Untuk keimanan kita supaya terus-menerus bisa untuk meningkatkan keyakinan itu. Tapi jangan dipaksakan untuk memahami keyakinan itu. Untuk memahami apa yang kita ucapkan. Itu bukan ranah kita, bukan. Itu kasih sayang Allah Ta'ala. Itu maunya Allah. Jadi jangan sampai saudara-saudara. Nah, jadi begitu saudara. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.